Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minas sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fadhal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yahsha ilallah al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul amantu billah tsumma istaqim. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang hari ini Allah masih memberikan berbagai macam nikmat kepada kita, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat. Diringankan langkah kaki kita, digerakkan hati kita bersama, dipilih kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi hamba-hambanya yang mau menunaikan salah satu kewajibannya, yaitu melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada seorang pemimpin dunia yang tidak akan ada tandingannya hingga akhir zaman nanti. Dialah seorang manusia yang telah membawa manusia yang lainnya minaz zulumati ilan nur, dari zaman yang penuh dengan kegelapan kepada zaman yang penuh dengan cahaya ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah seorang manusia yang telah membawa manusia yang lainnya dari zaman yang biadab kepada zaman yang beradab. Dia seorang imam di masjid, seorang jenderal di medan juang, seorang kepala negara yang adil terhadap rakyatnya, dan seorang kepala rumah tangga yang arif dan bijaksana, yaitu junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta sahabatnya, keluarganya, dan para pengikutnya yang senantiasa setia hingga akhir zaman nanti. Melalui mimbar ini pula kami berwasiat kepada diri kami pribadi dan kepada kita semuanya, marilah sama-sama kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam artian yang sebenar-benarnya, berupaya semaksimal mungkin untuk menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan berupaya semaksimal mungkin untuk menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pernah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang yang bernama Sauban. Sauban ini adalah orang yang paling rajin melaksanakan sholat berjamaah ke masjid. Kalau seandainya Sauban ini ingin melaksanakan sholat berjamaah ke masjid, beliau mengambil posisi di sebelah kanan pojok paling depan masjid. Jadi kalau di Masjid Nabawi itu beliau ambil posisi di sebelah kanan depan, di bagian depan masjid. Pernah suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau akan memimpin salat subuh, seperti biasa beliau melihat siapa jamaah yang sudah hadir, siapa jamaah yang belum hadir. Ketika sholat subuh akan segera dilaksanakan, beliau melihat satu persatu jamaah
dan pas pada saat itu Rasulullah melihat ke sebelah kanan paling depan masjid di mana Sauban biasa berada. Dan pagi hari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melihat Sauban pada tempatnya. Lalu Rasulullah bertanya, "Kemana Sauban? Ada yang tahu di antara kalian kemana Sauban?" Yang hadir pada saat itu mengatakan, "Kami tidak tahu ya Rasulullah kemana Sauban." Lalu Nabi menyatakan, "Kalau begitu kita undur sebentar sholat subuh kita. Mungkin Sauban sedang dalam perjalanan." Namun selang beberapa waktu ditunggu oleh Rasulullah dan orang yang ada pada saat itu untuk melaksanakan sholat, ternyata Sauban tidak juga kunjung datang, sehingga Rasulullah memerintahkan untuk qomat dan Rasulullah langsung memimpin sholat subuh pada kesempatan pagi hari itu. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seusai beliau memimpin salat subuh, lalu Rasulullah bertanya, "Siapa di antara kalian yang tahu di mana rumah Sauban?" Lalu ada orang yang menyatakan, "Ya Rasulullah, saya tahu di mana rumah Sauban." Lalu kata Rasulullah, "Antarkan saya ke rumah Sauban." Orang itu mengantarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke rumah Sauban. Yang cukup membuat Rasulullah terkejut adalah perjalanan dari masjid menuju rumah Sauban itu lebih kurang perjalanannya 2 jam. Sesampainya di rumah Sauban, Rasulullah mengucapkan salam, lalu keluar istri Sauban. Ketika keluar istri Sauban terlihat wajahnya murung. Lalu Rasulullah bertanya kepada istri Sauban, "Pagi hari ini aku tidak mendapatkan Sauban di masjid. Kemana beliau?" Mendengar itu, istri Sauban terlihat sedih. Beliau katakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, Sauban telah meninggal dunia." Lalu Rasulullah mengucapkan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Setelah Rasulullah mengucapkan seperti itu, karena Sauban sudah meninggal dunia, Rasulullah mau pamit. Tidak berlama-lama di rumah Sauban, sudah mengetahui kondisi dan keadaan Sauban. Ketika beliau mau pamit, istri Sauban bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bolehkah aku bertanya tentang sesuatu berkaitan dengan Sauban?" Lalu Rasulullah bertanya, "Ada apa dengan Sauban?" "Ya Rasulullah, Sauban ketika dia menghadapi sakaratul maut, beliau berteriak sampai dengan 3 kali ya Rasulullah." Rasulullah bertanya, "Apa yang diteriakkan oleh Sauban?" Ketika beliau sedang menghadapi sakaratul maut ya Rasulullah, beliau berteriak yang pertama adalah, "Kenapa tidak lebih jauh?" Lalu yang kedua, beliau berteriak, "Kenapa tidak yang lebih bagus?" Lalu yang ketiga, beliau berteriak, "Kenapa tidak semuanya?" Mendengar pertanyaan seperti itu, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada istri Sauban, "Ketahuilah, ketika orang sedang menghadapi sakaratul maut, pada saat itu Allah buka mata batinnya. Pada saat itu Allah memperlihatkan amal-amal dan balasan yang akan dia terima, di mana amal-amal yang pernah dia lakukan semasa hidupnya. Maka pada saat sakaratul maut dibuka mata hatinya, lalu dilihatlah amal itu dan dilihatlah balasannya. Kalau seandainya dia banyak melakukan amal kebaikan, dia akan melihat sesuatu yang indah-indah. Tapi kalau seandainya dia banyak melakukan amal keburukan semasa hidupnya, dia akan melihat sesuatu yang mengerikan." Dan Rasulullah membacakan surat Qaf ayat 22 yang di situ intinya adalah orang ketika menghadapi kematian, Allah bukakan mata batinnya sehingga dilihat secara jelas, secara tajam perbuatan-perbuatan yang pernah dilakukan semasa hidupnya.
Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang dilihat oleh Sauban sampai beliau berteriak 3 kali? Yang pertama, kata Rasulullah menjelaskan kepada istrinya, Sauban ini adalah orang yang paling rajin melaksanakan sholat berjamaah ke masjid. Pada saat beliau sedang sakaratul maut, Allah perlihatkan nikmat yang Sauban akan terima ketika selesai beliau wafat. Maka pada saat beliau melihat nikmat yang Allah berikan, perjalanan dari masjid ke rumah atau dari rumah ke masjid yang lebih kurang 2 jam, lalu Allah perlihatkan itu nikmat balasan terhadap apa yang dilakukan seperti itu, maka Sauban berteriak, kalau seandainya seperti ini nikmatnya, kenapa tidak lebih jauh? Artinya perjalanan yang 2 jam saja nikmatnya luar biasa, Allah berikan balasan. Apalagi kalau seandainya perjalanan dari rumah ke masjid untuk menunaikan sholat yang fardu lebih jauh lagi, pasti nikmatnya akan lebih dari apa yang dilihat oleh Sauban pada saat beliau sakaratul maut. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi pengingat buat kita semuanya. Di dalam surat At-Taubah ayat 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salah wa ataz zakah wa lam yahsya ilallah. Kata Allah, sesungguhnya innama ya'muru masajidallah, sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah siapa mereka? Man amana billahi wal yaumil akhir, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa aqamas salah, mereka mendirikan salat. Wa ataz zakah, mereka menunaikan zakat. Wa lam yahsya ilallah, dan mereka tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ciri-ciri orang-orang yang mau memakmurkan masjid Allah. Artinya kalau kita balik pengertian ayat ini, orang yang tidak percaya kepada Allah atau orang yang tidak mau memakmurkan masjid Allah, dipertanyakan keimanannya kepada Allah, dipertanyakan keimanannya kepada hari akhir, dipertanyakan zakatnya, dipertanyakan puasanya. Jangan-jangan dia masih takut kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Melangkahkan kaki ke masjid, menunaikan sholat yang fardu, balasannya luar biasa. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, Nabi menyampaikan, man tatahhara fi baitihi, siapa yang taharah di rumahnya, siapa yang berwudu di rumahnya, lalu dia langkahkan kakinya menuju masjid untuk menunaikan sholat yang fardu, kata Rasulullah, 1 langkah kaki kanan dia langkahkan, 1 derajat diangkat oleh Allah. 1 langkah kaki kiri dia langkahkan, 1 dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa bayangkan berapa langkah kaki kita dari rumah ke masjid ini, berapa langkah kaki kita dari masjid ke rumah kita. Berarti segitulah Allah akan memberikan angkatan derajat, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Dan apakah kita tidak malu dengan Allah ketika badan kita masih kuat, ketika kaki kita masih sehat untuk melangkah ke masjid menunaikan sholat yang fardu, lalu kita tidak mau melangkahkan kaki kita ke masjid? Tapi nanti ketika kita sudah berada di kurung batang, sudah berada di keranda mayat, orang bawa kita ke masjid untuk disolati, apa kita nggak malu sama Allah? Ketika kita hidup, jarang kita langkahkan kaki kita ke masjid. Ketika kita sudah meninggal dunia, lalu kita dibawa oleh orang ke masjid. Ini teriakan Sauban yang pertama, kenapa tidak lebih jauh? Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua, Rasulullah menjelaskan kepada istri beliau,
Suatu hari Sauban ini pernah pulang dari masjid. Satu hari, mohon maaf, beliau pernah berangkat ke masjid dalam kondisi musim dingin, sehingga beliau menggunakan pakaian berlapis. Pakaian yang dipakai bagian dalam itu pakaian yang lebih bagus daripada pakaian yang dipakai untuk bagian luar. Di tengah perjalanan ketika beliau menuju ke masjid, beliau melihat ada seseorang yang kedinginan. Dan pada saat itulah, ketika beliau melihat ada seseorang yang sedang dalam kondisi kedinginan, sedang menggigil, beliau buka pakaian beliau yang bagian luar, lalu beliau berikan kepada orang itu sambil memapah orang itu menuju masjid untuk melaksanakan sholat subuh. Perbuatan itu, kata Rasulullah, dilihat oleh Sauban ketika beliau sedang menghadapi sakaratul maut, dan di situ Sauban melihat Allah menjanjikan nikmat balasan yang luar biasa cuma gara-gara memberikan pakaian yang bagian dalam untuk orang yang sedang menggigil, dan pakaian yang bagian luar itu tidak lebih bagus dari pakaian yang ada di bagian dalam. Sehingga Sauban berteriak, kenapa tidak yang lebih bagus? Artinya harapan Sauban ketika beliau memberikan pakaian yang lebih bagus, pasti beliau akan melihat balasan Allah lebih dari apa yang dia lihat pada saat sedang menghadapi sakaratul maut. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memberikan yang terbaik inilah yang menjadi pelajaran buat kita. Apa yang kita bisa berikan untuk orang lain yang terbaik, inilah yang harus kita lakukan, dengan harapan nanti Allah juga akan memberikan balasan yang luar biasa terhadap apa yang sudah kita lakukan semasa kita hidup di dunia ini. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah menjelaskan yang ketiga. Beliau sampaikan kepada istri Sauban. Sauban ini pernah suatu hari ketika pulang dari masjid, lalu beliau akan sarapan. Beliau sudah siap dengan sarapannya. Ada roti, ada susu segelas. Namun ketika beliau sedang akan memakan roti itu dan meminum susunya, datang peminta-minta kepada beliau yang mengiba-iba belum makan. Maka yang dilakukan oleh Sauban ini adalah beliau memotong roti menjadi dua bagian, setengah diberikan kepada peminta-minta, lalu setengah beliau makan. Susu pun demikian, setengah gelas beliau berikan kepada peminta-minta, setengah gelas beliau makan atau beliau minum. Perbuatan itu, kata Rasulullah, dilihat oleh Sauban ketika beliau menghadapi sakaratul maut, dan Allah memberikan nikmat yang luar biasa, hanya sekedar memberi setengah potong roti dan setengah gelas susu. Maka Sauban berteriak, kenapa tidak semuanya? Artinya, kalau seandainya pada saat itu Sauban memberikan semuanya, roti diberikan semuanya, susu diberikan semuanya, pasti harapan Sauban Allah akan memberikan balasan yang lebih dari apa yang dia lihat ketika dia sedang menghadapi sakaratul maut. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran buat kita untuk bisa berbagi kepada orang lain, untuk bisa bersedekah kepada orang lain. Kenapa demikian? Kalau kita perhatikan di dalam surat Al-Munafikun ayat 10, ketika Allah melalui perantara malaikat Israel akan mencabut nyawa orang, nyawa manusia, pada saat itu manusia itu minta ditangguhkan kematiannya. Ayat itu menyampaikan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadukumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin.
Allah katakan, dan infakkan sebagian rezeki yang telah Allah berikan kepada kamu sebelum datang kematianmu, dan ketika datang kematian kepada kamu, lalu orang yang sedang mau dicabut nyawanya itu mengatakan, qala rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, tangguhkan, tunda sebentar saja kematianku. Kenapa dia minta ditunda? Dia tidak menyatakan, saya ingin sholat ya Allah, saya ingin istighfar ya Allah, saya ingin haji ya Allah, saya ingin baca Quran ya Allah. Bukan. Tapi Allah katakan, fa'asaddaqo, saya ingin sedekah. Wa akum minas salihin, mudah-mudahan dengan aku bersedekah, aku termasuk dalam golongan orang-orang yang soleh. Berarti apa? Luar biasanya sedekah, luar biasanya berbagi dengan orang lain. Allah berikan Allah berikan balasan, Allah berikan pahala buat orang-orang yang mau berbagi dengan orang lain. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, sedekah itu, kata Nabi, itu seperti sedekah itu menghapuskan dosa seperti air yang memadamkan api. Luar biasa. Sedekah itu menghapuskan dosa seperti air yang memadamkan api. Begitu cepatnya dosa kita diampuni oleh Allah. Perantara apa? Sedekah kita. Maka oleh karena itu, kalau seandainya kita diberikan keluangan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbagilah dengan orang lain, berbagilah dengan saudara-saudara kita, karena itu yang akan menjadi amal kita yang akan kita bawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin ma'asyiral muslimin sedang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah khutbah yang singkat, mudah-mudahan bisa menjadi bahan renungan buat kita agar kita ke depan bisa lebih baik lagi, dan mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita agar kita bisa banyak melakukan amal perbuatan kebaikan selama kehidupan kita di dunia ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fadzal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Bahkan Nabi menyampaikan, orang yang bersedekah itu hartanya bal yazdad, kata Nabi. Sampai 3 kali Rasul menyampaikan seperti itu. Bal yazdad. Orang yang sedekah itu hartanya bertambah. Dan tidak ada ceritanya orang jatuh miskin cuma gara-gara sedekah. Jadi oleh karena itu, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang ringan tangan di dunia ini. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa farzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Rabbana zalamna anfusana wa ilan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yazkurukum was'alu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. So far from you, yet to me you were always so close. I wandered lost in the dark. I closed my eyes to all the signs you put in my way. I walked every day further and further away from you. Ooh, Allah, you brought me home. I thank you with every breath I take.